Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini mungkin ya bisa dibilang cuma cerita, ya mungkin ngasih sedikit rekomendasi. Kita ngomong soal kerja ya. Penulis lihat banyak kasus, banyak kejadian. Seringkali yang namanya kerja yang cocok, yang pas itu merupakan sebuah kesempatan ya. Karena adanya peluang. Kalau paling ekstrim aja hoki. Jadi namanya kerja itu memang nggak lepas dari hoki, dari kesempatan. Dan ya kita juga nggak bisa ya bilang bahwa yang penting kerja dulu, yang penting punya pengalaman. Walau memang yang namanya perusahaan kadang itu lebih mengutamakan orang yang sudah pernah bekerja, males ke orang yang paling fresh gitu ya, baru fresh, belum pernah kerja sama sekali. Karena ya memang antara belum kerja dan kerja, kalau di Indonesia itu ekstrim bedanya. Antara dunia pendidikan dengan dunia kerja itu beda sekali ya. Mindsetnya beda, kebiasaannya, macam-macamnya beda lah ya. Karena rupanya orang di Indonesia itu nggak nganggep pendidikan itu sebagai kerja. Jadinya kaget karena di dunia pendidikan orang dituntut melakukan ini. Kalau sudah lepas dari itu bebas. Sementara kalau sudah kerja, keterikatan itu akan lebih banyak daripada saat sekolah. Jadi kalau saat sekolah itu waktu hura-huranya jauh lebih banyak. Jadi misal kalau kuliah ya terutama malam-malam bisa begadang sampai jam berapa gitu ya, sampai jam 1, jam 3 gitu ya. Bangunnya jam 11 karena kuliahnya jam 12. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu membuat ketika kerja jadi kayak syok gitu. Jadi tiba-tiba harus bangun pagi, harus tidur jam 8, jam 9, karena kalau nggak gitu besoknya ngantuk ya. Kalau ngantuk mengganggu pekerjaan, nggak sedikit orang yang dipecat karena ya tidur selama bekerja ya, karena nggak konsen. Ya kalau dari perusahaan yang nggak peduli, butuhnya adalah orang yang bisa konsentrasi, bisa kerja baik, nggak peduli apakah orangnya, pegawainya itu malamnya nonton YouTube, main game, nggak peduli. Yang penting dibutuhkan selama di kantor bekerja dengan baik. Ini loh ya yang jadi gap yang harus dibenahi. Kenapa kok bisa sampai ada kebiasaan-kebiasaan yang jadi harus hilang ketika kerja? Kenapa kok kebiasaan-kebiasaan itu nggak dibangun sebelum kerja? Kenapa kok nggak dibiasakan seperti orang kerja? Dari bagian pendidikannya juga gitu ya. Entah mengapa kok kesannya nggak ngerti kondisi dunia kerja itu bagaimana. Jadi yang namanya kuliah itu gak ada pendidikan moralnya sama sekali. Nggak ada pembiasaan orang seperti kerja. Nggak ada mengajari, oh gini loh kalau orang kerja itu, oh begini loh kebiasaan yang harus dibangun ketika kerja itu, oh begini loh pengetahuan yang harus diketahui ketika kerja itu. Jadi seringnya ya yang namanya kuliah itu tidak menyiapkan kerja. Tapi ya
ngasih pendidikan soal ini gitu ya, sesuatu yang seringnya nggak berhubungan dengan kerja. Oleh karena itu kalau bisa sih ya, kalau ingin sekolah sekelas universitas, cari yang memang bisa mengajari orang jadi bisa kerja gitu. Ya memang sih, sekolah di tempat itu nggak menjamin orangnya dapat kerja beneran, karena ya namanya kerja tetap merupakan kesempatan ya. Ini penulis ngomong kerja adalah kerja ke orang lain ya, bukan wira swasta. Kalau wira swasta yang dibutuhkan adalah kreatif mind ya, pikiran yang kreatif, mengerti celah, mengerti kondisi bisnis ya. Kalau nggak ngerti ya aja berharap lah bisa kerja mandiri gitu. Bahkan punya modal, tahu resep makanan yang sip juga belum jamin sukses sih kerjaannya. Karena ya orang juga butuh tahu ya. Butuh tahu nanti buka warungnya di mana. Apakah kalau posisi warung di sini bakal ideal? Karena misalnya kalau buka tempat di sini, orang yang bisa beli cuma orang yang naik sepeda motor, yang naik mobil nggak bisa karena nggak ada tempat parkir gitu misalnya. Buka tempat sini orang males soalnya bukan tempat rame, bukan tempat tujuan orang bepergian. Nah kalau kerja kantor ini ya kita juga harus jadi nuruti kebiasaan di kantor. Banyak ya yang awal-awal kerja gitu sama sekali nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kasarannya ilmunya kurang. Yang namanya kerja itu seringnya adalah merupakan rutinitas melakukan hal tertentu ya. Yang dibutuhkan ya bisa konsentrasi, bisa macam-macam. Dan beberapa yang ada di dunia kerja itu sebenarnya bisa dipelajari saat masih kuliah. Dan ya selama ini penulis nggak pernah lihat yang baru lulus gitu terus tahu seluk-beluk di dunia kerja. Nggak pernah menemui orang yang baru lulus dan sudah memahami ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dunia kerja. Padahal ya ilmu-ilmunya sebenarnya sederhana, kayak pakai Excel, pakai aplikasi-aplikasi sederhana yang di web. Memahami ya sesuatu lah. Bahkan kadang ya ilmu yang dibutuhkan di dunia kerja itu adalah ilmu yang bisa gratis, gampang didapat. Nggak peduli pendidikannya kayak gimana gitu ya. Yang penting bisa ngerti kebutuhan di dunia kerja. Dan sekarang sudah banyak YouTube, ada Facebook, Instagram, TikTok. Orang kalau ingin tahu cara kerja apa yang dilakukan orang di dunia kerja itu sudah lebih mudah. Ya tentu kita nggak bisa niru kayak yang di drama-drama gitu ya. Isinya kayak proyek nggak jelas, atau bikin desain, gambar, jadi arsitek, ya nggak juga. Padahal ilmu-ilmu yang sering dibutuhkan di Indonesia itu ya misalnya kalau pakai Excel, pakai VLOOKUP, pakai pivot, membuat datanya jadi ada kesimpulan.
membuat rangkuman data dari Excel-nya, membuat summary-nya itu, event gitu ya, bila dan jika benar maka ini, jika salah maka ini. Dan yang seperti itu anehnya bukan yang diajarkan di kursus-kursus ya. Jadi kursus Excel itu seringnya merupakan copy paste dari buku cara belajar Excel. Jadi apa yang bisa didapat di buku itu yang dikursuskan, padahal bukan itu yang dibutuhkan di dunia kerja. Ilmu-ilmu lain yang bisa dipelajari ya kayak pakai Photoshop, pakai AutoCAD, atau pakai ya program-program spesifik lainnya yang sebenarnya bisa dipelajari ya.